Puji Tuhan, hari ini saya akan melanjutkan yang kemarin sudah saya khotbahkan mengenai konspirasi The New World Order. Kemarin sudah saya jelaskan, tetapi karena waktunya yang sangat singkat, maka kami lanjutkan ke seri kedua hari ini. Masih tentang konspirasi atau apa yang menjadi tujuan New World Order, apa yang menjadi cara-cara New World Order untuk mencapai tujuan itu, yaitu tujuan untuk mengontrol seluruh dunia. Saya mulai dengan ayatnya, Wahyu 2 ayat 20-29. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Ada yang tahu ini adalah kata Tuhan di mana? Waktu Tuhan berbicara di kitab Wahyu kepada 7 gereja. Siapa? Wah, ini kayaknya firman yang ditabur diambil iblis nih. Dalam nama Yesus, iblis, aku ikat kuasamu. Dan firman yang ditabur akan tertanam di dalam hati, pikiran, telinga jemaat di tempat ini. Amin. Ini adalah pesan Tuhan pada saat di Wahyu mengenai akhir zaman kepada 7 gereja. Saat itu Tuhan berpesan kepada jemaat di Smyrna, Pergamus, Tiatira, Philadelphia, dan Laodikia. Dan ini adalah pesan kepada jemaat di Tiatira. Makanya kalau saya lihat firman, wow, Tuhan itu seperti benar Alfa dan Omega. Jadi lagu-lagu ini saya kasih lagu-lagu ini dari pertama sampai akhir itu memang untuk seri 1 ya. Siapa yang dengar seri 1, kalau kurang jelas didengarkan lagi. Ini wanita Isabel saya sudah ceritakan di seri 1. Makan persembahan berhala dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi ia tidak mau bertobat. Lihatlah, aku akan melemparkan keranjang saya dan mereka yang berzina dengan dia akan kulemparkan dalam kesukaran besar. Kesukaran besar adalah the Great Tribulation. Masa kesukaran besar adalah masa the Great Tribulation. Dia, jika mereka tidak bertobat dari perempuan itu. Maksudnya gini, jadi makan persembahan berhala itu artinya jadi kita ikut campur, ikut ambil bagian dalam persekutuan dengan mereka. Jadi sekalipun kita tidak berhala, maaf ya, sekalipun kita tidak berhala, kalau kita bersekutu dengan mereka yang berhala, kemudian kita ikut aturan mereka, ikut apa mereka, Tuhan ini cuma ikut-ikutan aja. Tetapi saya menyembah Tuhan Allah yang hidup kok. Ini cuma ya supaya menghormati mereka. Oh tidak. Tuhan bilang, aku akan melemparkan dia dan kita akan dilemparkan kemana? Kesukaran besar. Jadi kalau kita punya partner bisnis itu benar-benar membuat kita menjauhkan diri dari Tuhan, membuat kita berbuat cabul. Cabul itu artinya berbuat menduakan Tuhan. Tolak. Sekalipun uangnya banyak, tolak. Karena Tuhan berkata sekalipun kamu memiliki semuanya ini, buat apa kalau dirimu binasa masuk neraka? Kita tahu bahwa masa Great Tribulation itu hanya 3,5 tahun. Kita tahu bahwa masa kesukaran, tribulasi itu 7 tahun. 3 tahun masa tribulasi, 3 tahun the Great Tribulation. Kalau sudah Antichrist memerintah dan Antichrist itu memerintah, di Great Tribulation itu hanya 3,5 tahun. Tidak worth it kalau hanya 3,5 tahun kita risk everything hanya untuk uang yang bakalnya kita tinggalkan. Kenapa saya bilang kita tinggalkan? Karena ada tertulis bahwa dunia ini kan dihancurkan semuanya. Bahkan bank-bank dunia hancur, semua hancur. Gedung-gedung yang tinggi itu hancur. Uang kita di sana hancur nggak? Hancur. Siapa yang bilang nggak hancur? Apalagi banknya hancur. Internet semua sudah hancur. Mau ngambil uang di mana? Nggak ada. Jadi tidak ada yang perlu dipertahankan di dunia ini. Ya, jangan sampai kita ambil bagian di dalam persekutuan dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Makanya kalau ada jemaat yang bilang, Bu, saya disuruh diajak buka ini. Lihat, apakah pekerjaan yang klienmu atau temanmu buka, itu memuliakan Tuhan, atau ada syarat-syarat seperti Sodom dan Gomora. Kalau larinya ke Sodom dan Gomora, tolak saja. Karena itu sudah mendukakan hati Tuhan. Kita tidak mau, walaupun kita ikut campur tangan, ikut campur sedikit pun, Tuhan bilang apa ini? Janganlah makan persembahan berhala. Dia tidak berhala. Apakah dia berhala? Makan persembahan berhala. Berhala enggak? Oh tidak. Benar ya?
Hanya makan, oh kamu persembahan bela, oke kamu yang makan persembahan bela, aku ambil ininya aja, persembahannya aja tak makan. Tuhan sudah marah. Jadi bukan kita yang ikut berhala, oh enggak kok aku enggak nyembah dia, cuman ikut-ikutan aja, ikut-ikutan mereka, kemana mereka ikut, ada meeting aku ikut. Itu adalah kamu membuat persekutuan. Makan itu adalah membuat persekutuan, menyatu. Seperti waktu perjamuan kudus ya, inilah darahku dan rotiku, ambillah dan makanlah menjadi persekutuan dengan aku. Betul ya? Pada saat kita perjamuan suci, Pak Gembala selalu ngomong, inilah tubuhku dan darahku yang diberikan kepada engkau untuk menjadi persekutuan dengan Yesus. Jadi kalau engkau makan tubuh dan darah Yesus pada perjamuan kudus, engkau menjadi satu persekutuan dengan Kristus. Sama kalau engkau makan apapun, makan itu apa? Ambil uang. Makan itu apa? Kamu mendapat uang dari orang yang seperti itu misalnya, mendapat uang dengan cara yang nggak benar ya, misalnya kamu gini-gini tapi kamu gini-gini, tapi kamu harus ikuti aku. Aku mau ngasih uang kamu, tapi ingat kamu harus ikut aturanku. Aturanmu apa? Ini. Tolak. Zaman sekarang tolak. Itu namanya kompromi. Itu namanya kamu makan persembahan berhala. Seperti kamu makan roti dan anggur Kristus, itu menjadi satu dengan Kristus. Sama dengan makan persembahan berhala, itu kamu menjadi satu dengan mereka yang berhala. Padahal kamu tidak berhala, hanya makan. Jelas ya? Jadi ini yang Tuhan katakan, Tuhan aja tidak boleh loh. Walaupun kamu tidak menyembah berhala, Tuhan tidak boleh. 2-3 nih, Tuhan marah sekali. Anaknya akan kumatikan. Dimatikan loh. Dan jemaat akan mengetahui bahwa akulah menguji batin dan hati orang, bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, orang lain di Tiatira, ya jemaat di Tiatira. Jadi pada saat Tuhan tahu bahwa gereja Tuhan sudah pada cemar, hanya 2 gereja yang nggak cemar. Apa? Ada yang tahu? Dari 7 gereja, 7 jemaat Tuhan, yang Tuhan memberi pujian adalah 2, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Semuanya 5-5-nya cemar semua, cemar oleh dunia ini, cemar semua. Dan Tuhan menghukum semua. Lihat nih, kepada kamu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk. Makanya sekarang kita mau menyelidiki seluk-beluk. Kalau kita mau bertanding, apa ini? Boxing. Besok Pak Budi akan lawan sama Richard. Oke. Kapan? Pertandingan hari Minggu. Kamu melihat, kamu nyetel permainannya lawan nggak? Betul nggak? Kamu lihat pasti perlawanan lawan. Wah, ini tonjoknya sebelah kiri gini. Dia tangannya kuat. Oh, sebelah sini dia lemah. Aku tahu dia lemahnya. Betul nggak? Pada saat kamu akan bertanding, pasti kamu melihat permainan lawan dulu. Dipelajari. Wah ini lagi tinju nih di atas ring, wah tinju. Wah tak pelajari, wah ini Richard ini sebelah tangannya kiri kayaknya agak lemah ini. Berarti nanti kalau main di ring kan sikat tangan kirinya gitu. Sama. Jadi kalau kamu tidak memiliki seluk-beluk iblis, gimana kamu menang? Benar nggak? Sesat nggak? Yes, kamu bisa disesatkan. Tetapi kalau kamu bisa menyelidiki seluk-beluk iblis, gitu pada saat pertandingan, aku tahu ini rancangan dia. Nah, makanya di sini saya akan memberitahu bahwa saya akan mengajar bagaimana iblis bekerja, karena iblis pun juga melihat Tuhan bekerja. Yes, karena dia angel of God. Iblis adalah the fallen angel. Malaikat yang jatuh. Berapa lama dia di surga? Berapa lama dia melihat Tuhan? Berapa lama dia bersama-sama memerintah bersama Tuhan? Memerintah itu maksudnya dia sebagai musik ya. Ketua tim PW surga ya. Ketua tim praise and worship heavenly team worship. Nah, iblis sebagai ketua tim PW, dan Tuhan bagaimana dia melihat Tuhan tahu. Dia tahu apa yang dikerjakan Tuhan tahu. Rencana Tuhan tahu, yes tahu. Makanya kalau anak-anak Tuhan nggak tahu rencana Tuhan, waduh kamu kalah sama iblis deh. Makanya bagaimana kita tahu rencana Tuhan? Baca Alkitab. Alkitab itu semua, makanya Tuhan bilang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu awal penciptaan sampai terakhir dunia mau dijadikan apa tuh tahu. Makanya saya kalau ditanyain apa-apa, ibu ditawar ini enggak beli.
kok ibu sekarang kayak nggak mau beli-beli, sekarang saya sudah tahu mau kesudahan dunia mau ngapain. Kenapa aku nggak apa-apa, nggak mau apa-apa? Udah, aku sudah tahu dunia ini umurnya berapa, mau kesudahan dunia mau berapa, Tuhan mau datang ngapain. Yang penting di akhir zaman ini mendingan aku cari Tuhan. Aku bilang gitu. Ngapain cari yang lain? Kok semua ditinggalkan. Kok ibu tahu kok bisa semuanya? Ya baca Alkitab, kitab Wahyu. Kalau kamu baca kitab Wahyu, kitab Daniel, dari awal sampai terakhir sudah tahu kesudahan dunia. Udah tidak mau cari yang lain. Yuk, ini teorinya menyelidiki, kemudian tapi apa yang ada pagani peganglah itu, barang siapa menang dan apa ini melakukan pekerjaanku. Ya. Akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ya ampun, kamu tahu apa yang terjadi dengan New World Order? Apa yang terjadi dengan bangsa Rusia, Australia, kemudian Amerika? Mereka mau berkuasa. Selama ini mereka perang mau apa? Mau menguasai, mau berkuasa, mau jadi yang paling hebat, nomor 1 di dunia. Padahal mereka menciptakan perang, merebut perang, banyak yang mati, uangnya keluar banyak. Padahal untuk menjadi berkuasa itu gampang sekali. Apa? Caranya apa? Akan kuranikan kuasa atas bangsa-bangsa. Dengan cara apa? Barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku, pekerjaan Tuhan. Kalau engkau melakukan pekerjaan Tuhan, engkau akan sudah diberi kuasa atas bangsa-bangsa. Padahal New World Order ini pengen menguasai semua. Uang yang dikeluarkan berapa banyaknya. Aku kalau ngelihat wow, berapa tahun lamanya buat sesuatu program aja bisa 75 tahun. Saya baca, waduh itu 75 tahun itu sudah mati kali yang bikin. Dilanjutkan lagi sama yang penerusnya yang baru. Jadi dia punya saintisnya 75 tahun itu enggak ketemu-temu. Percobaan gagal. 75 tahun sampai udah mati dilanjutin yang baru-baru. Melanjutkan percobaan yang dulunya itu 75 tahun. Padahal sama Tuhan gampang banget tahu ya. Kalau kamu melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan apa? Wow. Mereka akan diremutkan sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kuberikan bintang timur. Nah, sekarang setan bilang apa ke dunia? Akulah bintang timur. Mau menyamain Tuhan. Padahal Tuhan bilang, kalau kau melakukan pekerjaanku dan taat, obedient sama aku, obedient itu taat dan setia, kamu akan kukaruniakan bintang timur. Siapa berpikir dia mendengarkan? Ini adalah perintah Tuhan pada akhir zaman. Lihat di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu akan lihat bahwa Tuhan sudah ngasih tahu ke orang-orang, siapa orang umat pilihanku, kalau kamu melakukan pekerjaanku, aku akan memberikan kuasa atas kamu untuk memerintah bangsa-bangsa. Padahal itu yang dicari semua orang di sini. Itu mau pengen berkuasa semua. Ya, yuk lanjut. Apa yang dimaksud? Ya ini tadi. Tadi saya sudah jelaskan apa yang dimaksud persembahan dengan roh jahat, bahwa kamu bersekutu dengan roh jahat. Kamu tidak dapat kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan, perjamuan kudus, cawan Tuhan. Benar enggak? Inilah rotiku, ini tubuh dan darahku, menjadi persekutuan dengan aku, Tuhan bilang gitu. Dan kamu minum di tempat dia. No, Tuhan bilang. Tidak mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan, perjamuan Tuhan, dan juga dalam perjamuan roh jahat. Jadi kamu tidak bisa kalau di gereja saya minum perjamuan kudus, kalau di tempat orang yang lain yang itu saya minum. You have to say no. Harus tidak, sekalipun aku tidak mendapat uang, enggak. Zaman sekarang hidup sederhana paling enak. Tidak usah punya kredit card, tidak usah transfer pakai cash. Karena memang hari ini nanti bakalnya cash tuh dihabisi. Kita belajar kemarin cashless. Hari ini akan tidak ada cash lagi. Transfer. Transfer tuh malah banyak yang hilang katanya di bank-bank juga. Saya dengar banyak yang sekarang yang namanya perampok itu tidak mau ngerampok, dodok-dodok rumah ngerampok udah jarang. Sekarang ngerampoknya dalam jumlah besar, uang hilang. Karena sekarang ahli teknologi sudah banyak, canggih. Terus kemudian, maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada dia? Apakah kita lebih kuat dari dia? Apakah iblis lebih kuat dari dia? Enggak kan? Nah, iblis tahu enggak kalau dia mau lari kemana nanti? Iblis tahu enggak akhirnya nanti mau kemana?
Tahu. Tapi dibilang kalau aku 3,5 tahun ya sudah umat pilihan Tuhan nomor 1 yang aku kejar. Umat pilihan Tuhan pasti dikejar. Makanya zaman sekarang iblis besoknya kemana? Bukan ke diskotik. Diskotik mah udah tahu setan mah diem aja. Malah ikut nyanyi dia. Kalau di diskotik setannya ikut nyanyi sama duduk gitu ya, sama minum. Enggak goda, itu juga ngapain digoda? Capek. Kalau goda itu di gereja itu tak goda. Makanya kenapa iblis akan masuk ke dalam gereja menggoda umat-umat Tuhan. Karena dalam waktu yang sedikit 3,5 tahun yang diincar iblis adalah umat pilihan Tuhan. Nanti saya sebutkan umat pilihan Tuhan apa. Yuk lanjut. Tapi aku takut kalau pikir, nah ini lihat nih, wah Tuhan itu sangat baik. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular. Dan ini ular yang sama, yes ular yang sama. Ular yang sama yang pakai firman. Ngerti nggak? Pakai firman, yes pakai firman. Ularnya tahu firman, yes tahu firman. Kitanya, Hawanya tahu firman nggak? Nggak tahu. Hawanya yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi iblis mengenal Tuhan, yes karena iblis bersama-sama dengan Tuhan di heaven, di surga. Tetapi iblis tahu firman, iya karena dia bersama Tuhan. Tapi Hawanya yang tidak mengenal Tuhan. Makanya kita harus mengenal Tuhan. Caranya mengenal Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Terus kalau ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain nih, deception, iblis memberikan palsuan, kebohongan, seperti yang dia kebohongan ditawarkan ke Hawa. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada roh yang lain daripada yang kamu terima, yang telah kamu terima. Nah, jadi kalau kamu kalau ada orang yang memberitahu yang lain, harus selidiki dengan firman. Kalau tidak baca firman pasti tersesat. Tapi kalau baca firman, oh tidak begitu. Tidak begitu. Di firman saya bisa tuh. Jadi kamu bisa tidak kompromi karena kamu tahu firman. Yuk lanjut. Sementara aku Yudas ya, ini bagus juga. Saya kemarin tuh begitu mau cari wahyu, tiba-tiba Tuhan kasih aku di Yudas. Aku tiba-tiba lihat Yudas nih. Ini Yudas soal apa sih? Akhir zaman. Oh, saudaraku yang kekasih, kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong menasihat kamu untuk mempertahankan iman. Mempertahankan iman. Kita tahu enggak, begitu kita mendapat jadi orang Kristen, Tuhan sudah kasih iman. Walaupun iman sekecil biji sesawi, itu dibuat sama Tuhan proses. Selalu diproses. Iblis tahu enggak kalau imanmu diproses Tuhan? Yes, tahu. Iblis berusaha menggagalkan iman kamu supaya enggak tumbuh. Bantat, tahu bantat? Bantat tuh enggak tumbuh naik ke atas, tapi imanmu supaya enggak tumbuh-tumbuh. Nanti kalau suatu saat imanmu enggak tumbuh akan ditebang. Bantat enggak berguna lagi bagi Tuhan. Karena tanpa iman kamu tidak berkenan sama Tuhan. Tanpa iman engkau tidak berkenan sama Tuhan. Itu yang membuat tujuan iblis, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang kudus. Jadi begitu luar biasanya akhir zaman ini, penyesatan yang terjadi, orang pasti larut kalau tidak tahu firman. Tuh. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di antara kamu. Di antara apa? Orang-orang Kristen. Di antara apa? Gereja. Karena dia mau menyesatkan orang pilihan. Kalau orang dunia mah enggak perlu dia capek-capek, enggak. Makanya kalau kemarin kayak enggak salah Cynthia tanya, kamu memang enggak pernah digodain setan? Enggak. Kok kamu digodain setan terus? Oh, Cynthia bilang gini, makanya kamu sama sih sama setan. Tapi dia bilang, kamu enggak pernah digodain? Enggak. Kok kamu digodain terus ya? Kok diganggu terus ya? Dia mikir, oh iya ya, soalnya kamu sama sih. Ngapain setan menggoda setan? Kayak kurang kerjaan. Jadi setan menggoda anak-anak orang-orang pilihannya. Yaitu ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Ternyata dari awal kejadian ada orang yang sudah ditentukan untuk dihukum dan namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Seperti Kain, Nimrod, apa itu kemarin kita belajar apa? Ham, anaknya itu tidak ditentukan untuk masuk ke dalam kehidupan. Jadi itu akan terus menjadi alat iblis untuk menyesatkan seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahkan kasih karunia Allah
untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satu. Aku ingin mengingatkan bahwa kamu memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari Mesir, namun sekali lagi membinasakan bagi yang tidak percaya. Jangan sampai ya kita hidup di dunia 70 tahun. Tuhan nolong kita enggak? Pasti ada yang ditolong Tuhan. Enggak mungkin enggak ditolong Tuhan. Pasti ada suatu saat kamu ditolong Tuhan. Bagaimana kita melihat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ya, keluar dari Mesir ya. Ditolong Tuhan, ditolong Tuhan, ditolong. Akhirnya gimana? Bunuh juga. Karena apa? Enggak percaya. Jangan sampai kita yang di sini ya, ditolong Tuhan, enggak lupa pertolongan Tuhan. Dan kamu tetap enggak percaya. Akan terjadi lagi. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikatnya yang tidak taat. Siapa malaikat yang tidak taat? Lucifer, the fallen angel, betul ya? Malaikat yang tidak taat siapa? Lucifer dan sepertiga malaikat yang jatuh. Pada batas kekuasaan mereka, ternyata mereka dikasih batas kekuasaan. Wow, mereka berkuasa dikasih batas sama Tuhan. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi. Dibiarkan Tuhan meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai masa penghakiman. Jadi iblis diberi kuasa itu dari siapa? Dari Tuhan. Pada batas dibatasi kekuasaannya. Tetapi yang meninggalkan dikeluarkan dari neraka. Yes. Di dalam dunia kekelaman. Kenapa dikeluarkan? Ya tak keluarke. Yes, kamu menyesatkan banyak orang, silahkan. Seperti engkau menguji hambaku Ayub, ujilah, silahkan. Silahkan, ujilah. Tetapi setelah masa pengujian tak kei batas, 3,5 tahun aja kamu uji. Setelah itu kamu tak hukum ke neraka. Udah, tak habis. Kamu tidak usah lagi tak hukum ke neraka. Tuh. Kemudian sama seperti Sodom Gomora, dengan cara yang sama melakukan percabuan, mengejar kepuasan yang tidak wajar, menanggung sisaan api. Namun demikian orang yang bermimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan dan mereka. Jadi orang-orang dunia ini sudah menghujat Tuhan. Terus lanjut. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang mereka tidak ketahui. Kenapa mereka menghujat? Mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak tahu Tuhan. Mungkin iblis sudah menyesatkan mereka melalui orang tua mereka. Orang tua mereka broken home, ada yang bercerai, ada yang main tangan, silat, kungfu di dalam rumah. Gitu, ada yang pakai lempar-lempar lembing di dalam rumah, bener gak? Nah, sehingga anak itu dari trauma dari kecil sudah, siapa yang mengajarkan? Setan yang mengajarkan perceraian dalam keluarga. Setan yang membuat dia berantem, tidak berdamai itu adalah iblis. Iblis yang membuat tidak berdamai, tetapi iblis sendiri yang membuat dia yuk gini yuk, itu Tuhan. Jadi iblis berusaha menyalahkan Tuhan, padahal itu pekerjaan dia sendiri. Sedangkan mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Aku percaya cerita Kain kemarin, dan oleh karena mereka karena upah, ingat ya, karena upah menceburkan diri dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena durhaka seperti Korah. Ada yang tahu siapa Bileam? Ada yang tahu siapa Korah? Saya cerita sedikit aja. Kalau enggak, nanti enggak selesai. Ibadah saya banyak banget. Bileam itu adalah penyihir. Dia seorang penyihir yang diundang oleh raja untuk menyihir Israel. Kamu tak bayar sihir dia. Kutuklah Israel. Aku tahu perkataanmu tuh manjur. Aku percaya kalau kamu ngutuk Israel, pasti Israel dikutuk dan Israel tak rebut jadi milikku. Kamu kutuki dia. Dia bilang, oke, aku kutuki dia. Begitu dia mau mengutuki dia, Tuhan datang dalam mimpi, awas ya, kamu jangan mengutuki umat pilihanku. Itu umat pilihan, tidak boleh kutuki. Oh ya, habis sampai ke sana, dia menenggakkan tangannya, bukan kutuk yang keluar berkat. Kamu rajanya, kamu tuh tak bayar ya untuk mengutuki orang itu. Israel, kok kamu berkati? Tidak bisa, Tuhan tidak boleh, aku disuruh Tuhan gini, kamu tak bayar double, kutuki lagi, pokoknya tak bayar double, kamu kemarin tak bayar 100, tak kasih 200 juta, kutuki. Ya. Karena dia harus kalah, oke. Dia habis itu besok berangkat lagi, dikasih Tuhan lagi mimpi. Sampai ketiga kali dikasih keledainya sampai ngomong, lihat matamu buka, itu kenapa aku tidak mau jalan. Keledai yang dinaikin Bileam itu sampai teriak, bilang, itu loh di depanmu ada malaikat Tuhan, pakai pedang, aku tidak berani jalan. Keledai sampai ngomong. Karena dia
Mana bisa witchcraft? Witchcraft itu adalah dukun ya, tukang sihir. Tukang sihir bisa melihat Tuhan? Nggak bisa. Tanpa kekuduan kau tidak bisa melihat Allah. Jadi dia tidak bisa melihat, tapi kok dianya dibuat Tuhan melihat bahwa dia tidak mau jalan, di depannya ada malaikat, tidak boleh jalan. Terus akhirnya ditampai Tuhan lagi. Kedua kali dia memberkati Israel lagi, marah misalnya. Dia gimana taktik? Oh, aku tahu, Tuhan memberkati Israel. Aku selamanya tidak bisa mengutuk Israel karena dia diberkati Tuhan. Kamu tahu caranya supaya Israel dikutuk? Sesatkan dia. Caranya gimana? Oh, nanti kamu kasih aja perempuan-perempuan dari bangsa lain, perempuan penyembah berhala, biar kasihin ke negeri itu. Nanti cari yang cantik-cantik, nanti kan dikawini sama mereka. Begitu dikawini nanti yang cowok pasti ikut nyembah berhala. Terjadi. Begitu dia punya taktik seperti itu, diambil perempuan cantik-cantik di tempat lain, seperti contohnya daerah Mesir itu kan banyak penjualan, misalnya seperti itu. Masuk ke negeri itu, begitu cantik-cantik, pemuda-pemuda, itu santai, suka, mereka akhirnya menikah. Begitu menikah, yang laki dibawa penyembahan berhala. Begitu penyembahan berhala, Tuhan marah gak? Marah. Begitu Tuhan marah, berkat itu dicabut. Datang enggak Bileam? Datang, itik, dibayar. Mau sini 500 juta. Oke, kantong itu berat. Israel dikutuk Tuhan. Jadi kutuknya. Itulah yang namanya taktik kesesatan Bileam. Korah, kalau Korah itu adalah dia membantah Musa. Jadi dia menolak Musa dan siapa kamu? Kok kamu berkuasa jadi wakil Tuhan? Aku juga mau berkuasa. Jadi karena Musa adalah orang yang diurapi Tuhan dan Korah menolak menghormati dia dan tunduk sama dia. Saat itu Korah bilang gini, siapa yang mau ikut Musa? Sebelah kiri. Siapa yang mau ikut Korah? Sebelah kiri sini. Saat itu Tuhan dibelah Tuhan jebret. Yang ikut Korah semua dihancurkan dalam earthquake. Earthquake itu adalah gempa. Jatuhkan ditimbun bawah tanah. Sedangkan yang ikut Musa sebelah sini selamat. Jadi itu adalah kalau umat pilihan Tuhan, Tuhan akan sertai dan Tuhan akan lindungi dimanapun. Satu-satunya jalan harus menjalankan Tuhan, jangan disesatkan oleh tipu Bileam. Ngerti ya? Terus kemudian Henok ketujuh telah bernubuat, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Henok pun sudah menubuatkan bahwa Tuhan akan datang dengan beribu orang kudusnya. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang fasik. Karena semua perbuatan fasik dan kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa fasik berdosa. Mereka menggerutu, mengeluh tentang nasib. Makanya orang yang banyak mengeluh, menggerutu, aduh nasibku jelek, aduh aku nasibnya jelek, aku tidak enak, hidupku menderita. No, jangan menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menurut nasibnya, tetapi mulut mereka mengatakan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Tuhan juga akan menghakimi orang-orang yang suka mengeluh nasibnya buruk, tetapi tidak pernah bersyukur. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara, karena itu yang menyukakan hati Tuhan. Ada di Alkitab berkata seperti itu. Jadi dalam keadaan apapun, dalam keadaan kamu lagi bad mood pun, dalam keadaan susah pun, ucap syukur. Dalam keadaan tidak punya uang, Tuhan aku mengucap syukur. Kalau aku hari ini dapat cuma 100.000, mengucap syukur. Hari ini dapat 50.000, mengucap syukur. Dapat 1 juta, mengucap syukur. Jadi ucapkan syukur dalam segala perkara, karena itu yang menyukakan hati Tuhan. Mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan. Yuk lanjut. Menjelang akhir zaman akan timbul pengajek yang mengikuti hawa nafsu dan mereka adalah pemecah belah. Makanya ya, saya lihat kalau pendeta sama pendeta mecah belah, hati-hati ya. Jangan pendeta sama pendeta terus gotok-gotok aja. Itu salah satu pasti iblis. Pasti iblis. Saya lihat wah ini iblis. Iblis bekerja sekarang sebagai, kemarin Bapak ngomong penyesat-penyesat, pendeta palsu ya, nabi palsu, pendeta palsu itu. Kalau sampai ada pemecah belah iblis, makanya saya berusaha jangan sampai ada ribut. Kalau ada ribut itu iblis paling senang. Hore, tak buat ribut, tak buat berantem, hore. Wah, iblis paling senang. Aku paling kalau lihat ada berantem, no, itu pekerjaan iblis.
keinginan-keinginan ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Tetapi kamu saudaraku, bangunlah dirimu atas dasar imanmu yang paling suci. Dan yang terakhir, berdoalah dalam Tuhan selalu ngomong berdoa. Berdoa adalah perisai iman. Berdoa itu adalah perisai iman untuk menghalangi dari jerat iblis, dari panah-panah iblis. Iblis selalu memanahkan kita tiap waktu. Yes, aku selalu doa. Kalau aku dikasih pikiran yang jelek, kok iblis, kamu main di pikiranku, dalam nama Yesus, iblis kok pergi. Kalau dia mulai main di pikiranku, mau dimasukin pikiran, iblis kamu main di pikiranku, aku pergi. Iblis mau ngasih roh kesombongan, sering. Mau dikasih roh kesombongan, iblis kamu mau ngasih roh kesombongan, tidak. Hanya orang yang rendah hati yang memiliki bumi. Ingat sabda bahagia, Tuhan berkata bahwa orang yang rendah hatinya akan memiliki bumi. Orang sombong, jatuhnya kayak siapa? Lucifer lagi. Jadi kalau dikasih ini, pride, bangga, sombong, iblis kok keluar dalam nama Yesus, pergi. Hilang, hilang. Kemudian tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ini loh. Pelihara dirimu dalam kasih sambil menantikan rahmat Tuhan. Tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Makanya ayo menginjil. Kita semua yang di sini yang sudah diselamatkan Tuhan menginjil. Banyak orang yang ragu-ragu, hidupnya di persimpangan. Aku mau bertobat, tapi sini kerajaan surga, sini dunia, di tengah-tengah bingung. Tinggal narik yang mana kuat. Kalau ketarik teman-temannya dunia lebih kuat, dia bisa hilang lagi. Jadi kita sebagai umat-umat pilihan Tuhan harus narik teman-teman kita yang ragu-ragu untuk kepada Tuhan. Selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Kenapa aku harus khotbah seperti ini? Dari dulu loh, saya 7 tahun punya gereja, enggak pernah khotbah. Kalau enggak percaya tanya Pak Felix. Felix dari dulu pernah lihat gereja khotbah, enggak pernah ya Felix? Aku pengen merampas mereka dari api. Bener-bener pengen merampas, kenapa? Enggak tahu lah aku mau ngomong apa, enggak tahu. Aku pikir aku ngobrol aja bisa 2 jam ya. Masa anggap aja kita ngobrol lah. Baru kali ini loh, pada kaget ini ya 7 tahun saya punya gereja, bahkan lebih loh, ada persekutuan 2. Karena aku pengen mereka merampas mereka dari api, tetapi 17 kasihan yang disukai oleh orang lain juga. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Tunjukkan, ayo teman-teman yang di sini, tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkan mereka dengan jalan mereka diampas dari api. Lagu pertama lihat, kita semua tuh tinggal di api. Yang tidak tampak cuma Tuhan di sana doang. Di seberang sana doang yang tidak api. Ini sudah api semua. Makanya ambil teman-teman kita, rampas mereka dari api. Tetapi tunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Bencilah mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nih, dunia tahu enggak kalau mau kiamat? Tahu. Udah bikin loh. Hebat ya. Mereka bikin lagi di planet Mars. Tahu? Pemukiman baru di planet Mars. Karena tahu bumi ini akan dihancurkan. Itu yang punya uang. Kalau punya uang kamu bisa langsung telepon Elon Musk. Tiketnya berapa Elon Musk? Saya mau ikut. Ya, yang punya uang. Kalau enggak punya uang udah kamu doa aja. Tadi seperti saya ngomong, lakukan pekerjaan Tuhan aja udah. Kamu juga akan diberikan keselamatan, ya kan? Tuh. Bahtera Nuh aja dibuat ulang. Untuk selamatkan umat manusia itu Bahtera Nuh. Kemudian Elon Musk membuat pemukiman di planet Mars karena tahu bumi akan dihancurkan. Orang-orang dunia yang pintar-pintar tahu. Mereka tahu. Setan tahu. Yang enggak tahu kan kita ini ya. Orang-orang itu enggak tahu. Makanya, kita tuh banyak didisif sama orang-orang. Ditutupi kebenaran-kebenaran itu ditutupin. Sebuah kapal raksasa dibuat orang menjuluki dia sebagai titisan bahtera Nabi. Dibuat untuk ilmuwan, untuk solusi perubahan iklim mengancam planet bumi menuju kehancuran akhir zaman. Berarti mereka baca Alkitab ya. Mereka membaca Alkitab dan saintik itu mempelajari bahwa wah ini pergeseran bumi, gimana, wah kalau ini geser gini ini, wah ini hancur. Kapal ini dinamai Earth 300, dirancang dapat menampung 160 ilmuwan nih yang punya duit doang nih yang masuk sini nih. 160 doang nih tuh. Mereka dikumpulkan untuk melakukan penelitian bersama atas
Nah, ini adalah kita balik yang kemarin. Ini adalah plan-nya New World Order. Jadi kita tahu hospital stop kemarin dari sini ya. Hanya yang divaksin yang boleh vaksin menjadi mandat. Kemudian pakai health passport ya. Health passport itu dengan ini tuh, yang di HP tuh. Kalau ada HP, catat peduli lindungi. Peduli lindungi adalah pasportnya COVID. Nah, agendanya ini yang akan dinyalakan apa? One World Government, satu pemerintahan dunia, satu kontrol cashless. Kita tidak akan nemu uang rupiah lembaran lagi. Jadi simpen dulu, nanti jadi langka itu. Jadi barang purbakala ntar. Karena akan cashless, global sentral, military satu. Kenapa military satu? Nanti mereka akan membuat military dan semua akan disuntikkan obat yang kuat sehingga tidak mati-mati. Enak atau kalau tidak mati-mati? Ini nanti di recharge lagi kayak baterai. Lagi. Berangkat dikasih macam-macam obat-obat supaya dia kuat bertempur terus tidak mati-mati. Nah, terus seperti itu kekuasaan nasional. Indonesia berkuasa siapa? Pak Jokowi. Filipina berkuasa siapa? Tidak ada lagi, yang berkuasa satu. Karena itu nasional, the end of the national sovereignty. The end berakhirnya nasional kekuasaan. Kekuasaannya adalah dunia lagi, bukan nasional lagi. Terus all private own property, the end. Semua rumah-rumah private property tidak boleh lagi. Kecuali yang elit, kurang ajar ya. Yang elit boleh. Kita tidak boleh punya rumah. End of family unit. Family akan dipisahkan karena mereka semua akan dikasih chip sehingga tidak saling mengenal yang lainnya. Kamu sudah tidak kenal sebagai suami istri, sebagai anak sudah tidak mengenal lagi karena sudah dipasang chip. Kemudian depopulasi. Depopulasi adalah mengurangi jumlah penduduk. Wah, ini kemarin saya menemukan fakta yang ngeri sekali. Bahwa mereka mau mengurangi jumlah penduduk dunia hanya 500 juta saja. Seluruh dunia. Aku kemarin tanya sama Bapak, Pak, ini dunia itu berapa juta sih? Dunia itu 7 miliar ya? 7 miliar. Kalau 500 juta itu berapa? Hah? Kalau 500 juta seluruh dunia itu cuma 10%. Hah? Berarti 90% mau dimatiin dia? Gelo, hah? Mereka punya, nanti saya jelaskan lagi, ada buktinya, ada. Saya kalau ngomong tidak ada tanpa bukti. Hanya mereka mau 500 juta saja seluruh dunia. Berarti yang 90% mau di eliminate. Pernah nonton film Avenger yang pakai cincin banyak itu. Apa itu namanya? Thanos ya? Ah, itu yang pinter nonton tuh. Thanos itu. Itu ya, aku lihat ya dunia sepi. Oh my god. Cuman berapa orang dong? Waduh, itu yang mau jadi, itu ternyata Thanos tuh, ternyata buatan mereka. Oh my god, aku habis melihat ini, wow, ternyata Thanos tuh buatan mereka. Mereka mau pengen dunia kayak gitu, 500 juta saja. Terus, endless mandatory vaksin. Vaksin sudah mulai diberhentikan setelah pemasangan chip. Terus, basic income, wah berarti semua kita dibuat upah minimum regional ya, UMR ya. Kita semua jadi pekerja semua UMR. Microchip, Microchip Society for Trade, Trading, Travel, Tracking, Control. Mereka gampang, coba mereka tidak bisa berdagang, pasti stres, bener. Coba kalau kita tidak punya duit, tidak bisa berdagang, stres gak stres? Dengan cara apa? Tanpa microchip kamu tidak bisa dagang, tidak bisa buka toko, tidak bisa pelayanan, tidak bisa di kafe, mau makan minum tidak bisa beli. Nah. Terus internet everything hook in 5G monitoring. 5G itu sudah sangat hebat sekali. Kecepatannya luar biasa. Implementasi World Social Credit System, semua kredit, semua suruh utang. Suruh utang, enggak punya uang, enggak apa-apa, utang. Kita dibuat budak utang. Karena budak utang kamu enggak bisa lari kemana-mana. Ya toh? Didatengin debt collector, kamu ini lah. Diancam-ancam, ayo harus dibuat budak utang untuk menuruti mereka. Terus kemudian internet government raise children yang merawat anak bukan ibu lagi, tetapi government karena dia mau dikasih dominasi pengajaran mereka. Terus government own dan control school education dikontrol,
Kemarin ya, filmnya kemarin saya sudah kasih tahu, yang belum ketinggalan lihat seri kedua. And private transportation. Tuh. Makanya saya nggak mau beli mobil. No more owning car. No more owning car. All business owned by government. Semua bisnis, semua dimiliki oleh negara. Terus travel, kamu mau pergi-pergi dibatasi. Konsentrasi of human in the city only. And of private livestock. Livestock itu kamu tidak boleh beternak, memelihara peternakan, tidak boleh kamu farm itu apa, punya peternakan, mau apa sayur-sayuran, berkebun tidak boleh, beternak tidak boleh. Restriction land use atau single family home tidak boleh. End of single family home. End of single family, berakhirnya perumahan untuk family. Terus kemudian untuk drug, ban of natural non-synthetic drug. Jadi harus pakai obat-obat perusahaan mereka. Mereka punya perusahaan farmasi yang besar-besar. Perusahaan farmasi yang punya siapa ya? Mereka juga. Bill Gates yang punya itu vaksin Moderna, yang punya siapa? Punya Bill Gates juga, sahamnya dia banyak. Berapa triliun dia masukin ke saham untuk membuat vaksin. Supaya apa? Laku tuh. Jadi makanya dunia ini sudah semua all is about money. Ya, sudah kamu akan no job, new world order, debt, mass debt, karena memang dia pengen mengurangi jumlah populasi penduduk supaya tidak banyak. Meluncurkan 5G. 5G sudah ada belum? Betul, sudah ada. Mandat vaksinasi. Ini akan datang lagi COVID loh. Betul ya? Nah, ini akan mandat akan ada. Jadi kurang berapa ini? Kurang berapa ini? Mandat vaksinasi, ekonomi cashless, paksa implan chip. Kemudian baru tatanan dunia baru. Kita sudah ini 5G sudah, mandat menyari, baru ekonomi nasional. Dekat nggak? Dekat nggak? Dekat nggak? Dekat kan? Maka berjaga-jagalah. Makanya besok Bapak akan cerita soal rapture dan untuk yang ketinggalan di bumi. Loh, ini gereja baik banget. Baik banget. Aku bilang, Pak, kalau masih nekat dibilangin nggak bisa, kasih tahu yang ketinggalan. Kenapa? Supaya terus imannya dikuatkan, supaya bertahan sampai akhir. Tuh, gereja Heart of Christ memang gereja yang penuh dengan kasih kepada jemaatnya. Ya, tuh lihat. Yuk lanjut Pak. Baca. Ini baru loh ini, 21. Ini saya dapat 21 Juni ya. Barusan kemarin, Juli kemarin. Omikron, namanya kemarin apa? Delta, apa ya? Delta ya. Nah, sekarang apa itu? Macam-macam namanya. Centaurus. Ini mau datang loh ini, datang nih. Oh ya. Loh, wah. Suruh apa nanti? Vaksin lagi. Padahal kok apa enggak ngerti. Buat apa biar vaksinnya lagi keluar. Wow. Ini akan datang lagi, vaksin lagi keluar. Dan kemudian ini 5G. 5G itu adalah di mana spektrumnya 3 kali, ini 10 kali, traffic kapasitinya 10 kali, terus data speed, ini latency itu lambat. Biasanya kita kan, Pah lemot Pah, ini lama nih, Stephen ini lama, kok Pah lama mah, karena pakainya ini lama. Ini tidak ada pakai lama, ini cepat langsung. Latency itu dipis oleh kecepatan. Tuh, ya. Wah kalau saya gini-gini sudah tidak mudeng aku. Anak-anak zaman sekarang yang pinter-pinter. Tuh ya, jadi untuk apa? Untuk automatic self-driving car. Waduh, nggak perlu pakai sopir. Waduh, kasihan si Pur tuh. Pakai automatic self-driving. Pakai driving sendiri. Online medicine processing. Enable smart city. Fully connecting drone. Wah, pakai drone. Terus increasing hyper communication, investing market, education, military, homeland, critical medical, improving lah, semua sudah canggih, semua sudah berapa soon to be 12 triliun ini. Triliun itu nolnya berapa ya? Pakai US dollar loh Pak. US yuk, US tambah 00 lagi. Imagine replacement itu ya. Gila, udah luar biasa. Yuk lanjut. Udah paham rumah ini adalah, terus kita lihat yang pertama. Kemarin saya sudah lanjutin di sini, itu yang ini adalah sistemnya mereka. Saya pelajari ini semua sudah saya gali. Semua sudah saya gali.
Tetapi kalau aku jelaskan di sini, nggak pulang. Bisa tidur di sini. Ini semua sudah saya gali. Kaget saya. Wow, kaget semua, saya gali semua. Ini adalah teknologi. Dia pakai 5G. Kita tahu 5G ya. Yang kedua HRP, HARP. Kita lihat ya, di sini ada HARP, ada Bluebeam, ada CERN, ada AI. Siapa yang tahu AI? Artificial Intelligence, itu robot. Kemudian ada CISPA, ada VR. VR tahu siapa? Kemarin si Felix kita pakai VR tuh, yang begini sampai begini. Ya Felix ya? Pakai VR tuh yang kita jalan-jalan ke luar negeri pakai ini apa? Nah, itu VR. Ya. Teknologi. Nanti kita akan membahas ini, kalau bisa enggak tahu waktunya. Wah, ini sudah segini. Aduh, baru mulai. Padahal di sini ada fake news, ada Disporman, ada Hollywood, ada Grammy Award, ada Walt Disney. Wow, itu dahsyat banget. Wow, ada sensorship semua. Jadi ini banyak macam, ada School of Satan, ada LGBT teacher. Mereka mengajarkan, jadi edukasi itu school diambil mereka karena mau diajarkan, mereka suruh LGBT. Mereka diajarkan suruh okultisme, menyembah berhala. Yang ngajarin siapa? School satanik itu mulai dimasukkan program ke dalam sekolah-sekolah. Saya ada buktinya, ada. Semua ada. Terus mereka akan diajarkan transgender. Diajarkan media transgender, jadi semua suruh transgender. Wow, ini adalah ciri-ciri mereka nih. Earthquake semua, evil sky. Wah, ini adalah semua yang di sini adalah, wah, itu cara mereka untuk mewujudkan supaya semua orang di dalam kontrolnya mereka. Yuk kita maju ke HARP, Bluebeam, ini ya. Ini masih di teknologi HARP, Bluebeam, CERN, AI, CISPA, dan VR. Ini adalah HARP. HARP itu adalah suatu proyek mereka untuk mengontrol weather. Weather itu cuaca. Jadi sekarang cuaca mereka tidak mau tergantung pada Tuhan. Kalau Tuhan nunggu hujan, ada earthquake, ada tsunami, ada apa, mereka bisa membuat itu oleh ini mereka. Jadi ini pun buatan mereka. Jadi mereka bilang bahwa mereka membangun suatu proyek di mana mereka bisa, proyek itu mengontrol cuaca. Jadi mereka melihat bahwa langit sky sebagai layar. Kalau kita layarnya apa? Ini ya, layar ya. Tapi mereka melihat langit seperti sky. Jadi satelit-satelit mereka itu, bumi itu dikelilingi satelit semua itu. Wow, aku sampai kemarin ngomong gila ya, investnya berapa? Triliun banget tuh. Jadi di antara bumi ini dia taruh satelit. Jadi kalau aku mau hujan di mana itu? Jepang. Oh, di daerah Jepang mana? Satelit nomor ini yang Jepang misalnya, hujan. Di Amerika enggak. Karena satelit itu mengitari bumi itu banyak. Oh dia, aku sampai wow, gila, investnya gila. Ini adalah buatan mereka. Jadi dia membuat langit itu sebagai proyektor, apa layar mereka. Jadi mereka mengasih proyektor ini seperti ini, dia bisa bikin wajah devil, evil di sky, wajah setan. Terus lanjut, ini hub, dia menjadi weapon, bio-weapon, dibuat untuk menjadi weapon. Punya Amerika, padahal Amerika sekarang miskin, rakyatnya menderita, tapi uangnya untuk gini semua. Wow, aku tak bilang itu gila benar. Ini dia membuat ini palsu buatan mereka. Ini palsu, ini buat seperti kayak ini ya. Kalau mau perkumpulan setan-setan di Amerika, witchcraft apa namanya, penyihir bikin ini ya. Terus nih HARP Weapon Earthquake HARP Project 2020. Jadi ini semuanya proyeknya dia disambungkan ke satelit yang di seluruh bumi. Jadi mau earthquake di daerah mana, tinggal lihat satelit nomor berapa earthquake. Ia yang kontrol weather akan kontrol ke dia. Jadi alatnya diproyeksinya kemana? Ke sky. Wow, bisa buat ini. Gila. Makanya yang kemarin saya barusan nonton film apa itu ya? Wow, gila bener. Itu dia bisa membuat climate change. Climate change itu membuat banjir bisa, tsunami, membuat banjir, membuat hujan, tornado bisa.
Luar biasa. Ini untuk apa? Untuk weapon. Weapon tuh kalau dia tidak suka sama daerah mana melawan, diajar aja pakai itu. Habis semua orang. Tidak usah pakai senjata, pakai peluru, pakai ini bom. Aduh, mahal. Gimana? Kasih ini aja berat, udah habis penduduk dunia. Terus GGRAS punya senjata rahasia pemicu gempa. Gempa manusia bisa bikin weather, controlling the weather. HARP bisa bikin forest fire, kebakaran hutan, flood tuh banjir, hurricane, tornado. All natural disaster adalah pakai secret climate controlling weapon. Bagi US Army namanya HARP. Gitu? Jadi ini adalah konspirasi teorinya mereka, dan itu adalah cara-cara mereka untuk menguasai dunia. Ini adalah tsunami di Aceh, ini di Indonesia. Terus gunung meletus mereka bikin ini. Ini di mana ya? Duh, lain kali ditulis ini di mana ya? Ada tulisannya. Saya yang kasih bukti ada. Saya gali terus. Lain kali ditulis ini. Pada waktu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda dan yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Samkan aku sudah mengatakannya terlebih dulu. Ini ditulis dulu banget, padahal ini belum diciptakan, tetapi Tuhan sudah tahu. Dulu aku tak pikir tuh Tuhan ngasih kuasa sama setan, ternyata tanda-tandanya pakai teknologi. Tanda-tanda setan itu pakai teknologi untuk menjadi sama kayak Tuhan. Tuh. Sebab Mesias palsu, nabi palsu muncul dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Terus nih, lihat apabila ia ada di padang gurun, apabila orang berkata kepadamu, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, jika ia ada di bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur nih. Ingat ya ayatnya. Sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Berarti kita kalau kedatangan Tuhan, anak-anak Tuhan harus diingat ini. Pada saat Tuhan datang di awan-awan, berarti Tuhan itu seperti kilat di sebelah mana ini? Dari sebelah timur. Cahayanya kemana? Barat. Ingat ya ayat ini ya, supaya kita tidak terkecoh. Sama seperti kilat memancar sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikianlah pula kedatangan anak manusia, di mana ada bangkai, di situ ada burung nasar berkerumun. Maksudnya bangkai burung nasar itu gimana? Kalau ada bangkai burung nasar paling jeli, enggak, paling tahu nggak kalau ada bangkai? Kenapa? Karena burung nasar pemakan bangkai. Kalau kerbau ada bangkai tahu nggak? Kerbau sapi ada tahu nggak ada bangkai? Karena kerbau pemakan apa? Rumput. Jadi anak-anak Tuhan nanti juga akan tahu kedatangan Tuhan. Karena anak-anak Tuhan pemakan firman-Nya. Tahu? Anak Tuhan makan firman-Nya. Tetapi anak-anak Tuhan yang tidak makan firman-Nya, tahu nggak? Jadi apa dia? Kerbau atau sapi tadi ya? Jelas ya. Jadi lihat nih ayatnya. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar. Kamu ada bangkai, hewan mati. Tiba-tiba wek. Baunya tuh sudah tercium dari luar. Dari jauh dia bisa punya menciuman, udah deketin tuh ngeroyokin bangkai. Tetapi bisakah babi atau seorang anu datang dus bangkai? Enggak. Ngerti nggak? Baunya aja nggak tercium karena dia tidak memakan firman. Jadi orang yang makan firman Tuhan, orang yang punya hubungan sama Tuhan, dia akan tahu kedatangan Tuhannya. Tetapi orang yang tidak makan firman dan orang yang tidak kenal Tuhan, dia tidak tahu kapan kedatangan Tuhannya. Ngerti? Ini adalah artinya gimana bangkai. Jadi kalau kita tuh memakan firman tiap hari, kamu tidak akan disesatkan oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib, mujizat, tanda-tanda yang dahsyat yang mereka lakukan. Kamu tidak kaget. Halah itu ada di Alkitab. Benar ya? Itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut mereka berlawanan dengan firman.
Jadi anak-anak Tuhan tahu, oh enggak, itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Apa yang dia omongkan berlawan dari firman, berarti itu bukan dari Tuhan. Makanya di sini dikatakan di mana ada bangkai di situ. Sebab engkau adalah umat yang kudus bagi Tuhan. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan dari segala bangsa atas muka bumi untuk menjadi umat. Waduh, mantap. Aku lihat ini gila. Tuhan bilang jangan sampai mereka menyesatkan orang-orang. Yang disesatkan siapa? Pilihan. Mereka menyesatkan dunia, yes, pasti dunia sesat, tapi mereka juga ingin, wah, ini Tuhan mau rapture ini. Yang enggak rapture tak sesatkan, siapa tahu dia ikut. Tetapi Tuhan bilang bahwa di mana ada bangkai, di situ ada bangkai berkerumun, ada burung. Orang yang makan firman Tuhan tidak akan tersesat. Karena apa yang dilakukan, apa yang keluar dari mulutnya dia, apa yang berbeda sekali dengan apa yang dikatakan di Alkitab. Ya, jadi umat pilihan itu adalah ini, bahwa engkaulah dipilih Tuhan, dari segala bangsa engkau dipilih Tuhan, dan engkau akan dipilih menjadi umat kesayanganku. Wow, bisa, yuk. Luar biasa. Ini adalah mereka fake kedatangan Tuhan, memalsukan kedatangan Tuhan. Dengan cara apa? Dikasih proyektor bisa. Oh my God. Ini ya. Namanya project Blue Beam. Kalau ini Blue Beam. Kalau tadi HARP itu membuat cuaca. Mau hujan, banjir, gunung Merapi meletus, tornado, itu namanya pakai HARP. Yang ini namanya project Blue Beam. Blue Beam itu membuat animasi di udara, di angkasa, hologram, betul. Kayak hologram. Hologram lain lagi nanti. Tapi dia membuat animasi di atas. Project Blue Beam itu. Tuh, jadi dia bisa kelihatan Tuhan Yesus datang di angkasa. Terus nih, dia bisa membuat angkasa kayak awan. Terus ke angkasa tiba-tiba ada Yesus, ada terbang-terbang, malaikat bisa pakai ini. Wow, gila ya. Kayak Disney betul. Wah, nanti besok saya ngomong Disney. Aduh, kaget sekali aku. Aduh, ngeri banget. Aduh. Yuk lanjut. Waduh, lanjut, ngeri banget. Kemudian tadi sudah Blue Beam, terus kita CERN. CERN itu adalah suatu alat yang dia pakai melebihi kecepatan dari kecepatan cahaya. Yuk kita baca ya dari awal ya. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakala, aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Kepadanya diberikan anak kunci apa? Lubang maut, betul ya? Maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu. Asap itu apa? Setan-setan yang hitam itu saus. Begitu dia dibuka dari pit, bottomless pit, buka, naik asap semua, tanur itu. Kemudian bagaikan asap tanur yang besar, matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberi kuasa ke atas bumi. Makanya ya nanti kalau nanti ada keluar binatang yang aneh-aneh, jangan nggak percaya. Kalau keluar binatang yang aneh-aneh, jangan nggak percaya. Bu, itu mah fiksi. Itu mah di film aja. Ini sudah ada ini, nanti kan ingat di kitab Wahyu, Bapak pernah ngomong di kitab Wahyu binatangnya aneh. Ada gini, ada ini, ada kepalanya ini, aneh-aneh semua. Nah itu. Dari asap keluarlah binatang dan kepada mereka diberikan kuasa jalan ini. Kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput. Loh, mereka aja ngasih kuasa loh. Ya wes, kowe boleh. Kamu boleh berkuasa di bumi, tapi Tuhan bilang jangan merusakkan rumput-rumput atau pohon. Hanya manusia yang tidak apa? Tidak memakai meterai pada hanya manusia yang tidak memakai. Kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput, tumbuhan atau pohon. Mereka hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah, bukan meterai binatang ya, meterai Allah. Ingat ya, anakku yang sudah aku meteraikan jangan diapa-apakan. Wah, kalau Tuhan sudah gitu nggak berani. Berarti kalau ada binatang aneh-aneh deketin kamu, meterai Allah, dia gini lagi. Karena Tuhan sudah bilang jangan yang kamu mendekati meterai Allah. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa selama siksaan itu seperti siksaan kalajengking yang menyengat. Raja yang memerintah mereka
Di jujang maut itu namanya adalah Apollyon. Jadi rajanya aja. Kenapa Sun bisa dibuka? Selama ini Sun tidak pernah bisa membuka. Lama sekali dia berexperience untuk bisa membuka gerbang gerbang neraka itu. Karena kita lihat di ayat 9 bahwa Tuhan memang udah izinkan. Jadi mereka berhasil sekarang. Karena memang aku kemarin mikir, kenapa dari dulu tidak dibuka-buka ya? Oh, pasti aku dibuat Tuhan nggak berhasil. Kenapa sekarang berhasil? Lah memang sekarang pemerintahan Antikris sama Tuhan udah dikeluarin semua. Ini bakalnya ya yang keluar nanti juga yang kalau nggak salah ada malaikat yang diikat di mana ya, malaikat yang jahat diikat di mana, Sungai Efrat. Betul ya? Ada malaikat yang 3 kayaknya ya, disikat di Sungai Efrat. Itu malaikat yang menghancurkan bumi. Itu sampai diikat di Sungai Efrat, enggak boleh kemana. Ini nanti dilepaskan enggak? Yes, dilepaskan. Dilepaskan sama Tuhan, yes, dilepaskan. Ini zamanmu ya, wes karep-karepmu ya. Lepaskan semua. Jadi yang terjadi di sini bukannya tambah baik ya, jemaat ya. Tambah jelek, yes, tambah susah, yes. Hidup tambah sukar, yes. Jangan mengeluh, memang itu yang terjadi. Dan itu sudah di Alkitab. Kalau kalian mengeluh, berarti kamu tidak baca. Kalau kalian sampai mengeluh, tidak baca. Memang itu kesudahannya, memang harus begitu. Dan anak-anak Tuhan di sini diuji imannya. Dia harus keluar seperti emas murni. Seperti Daniel, Sadrak, dan Meshach Abednego. Dia keluar dari emas murni. Baru kemudian diangkat sama Tuhan. Dan ini lambangnya apa? 666. Tuh lihat. Dan dia dikasih patung Dewa Siwa. Ini adalah patung ini adalah patung Siva, patung lambang kehancuran. Mereka sudah tahu bahwa Dewa Siwa itu menari-nari, di situ menari-nari karena kehancuran dunia. Mereka sudah tahu kehancuran dunia, yes tahu. Makanya dipasang patung patung Dewa. Dan saintik yang bekerja di situ itu rata-rata IQ-nya di atas 160. Dan mereka ateis semua ateis. Makanya dipasang patung Dewa Siwa di sini. Collider Sun is the largest machine to earth with the dark vision. The name after Cernunnos, the Celtic god of the underworld. Jadi dia namainnya Sun itu adalah nama Allah malaikat yang jatuh itu di dunia bawah, dia namanya atas setan. Dan dedicated Roman god Apollo. Also believe that people who live there believe it was gateway to adalah people yang tinggal di situ akan percaya bahwa itu adalah jalur gerbang menuju ke neraka. Lihat. Jalur ke gateway underworld. Revelation 9. Tuh. Tell us during the 5th trumpet, the bottomless pit. During the 5th trumpet, the bottomless pit will be open. And all the fallen angel army led dipimpin oleh Apollo, the destroyer, will be on earth during the tribulation to torment those who are unsaved. Persis tadi saya baca ayat 9. Tadi pagi saya lihat, ayat 9. Interestingly enough, at Sun stand a statue of Shiva, the Hindu god of destruction. Dan the ring of Sun mirror of the ring of Saturnus. Furthermore, the ring Sun mirror the Luciferian elite. Itu Luciferian itu di mana orang-orang elit pemerintah di sini itu atasnya Lucifer, elit-elit politik sekarang. Nanti saya lanjutkan, itu saya punya, ada bagannya saya punya. Kemudian Saturnus adalah the prison planet for the fallen angel. Even the logo of Sun is the number of the beast. 666, Director of Sun has also stated that the only intent to open dimensional door. The real mission is to release Apollo and the fallen angel on the earth during the New World Order. Only if when God allow them. Only jika Tuhan mengizinkan. Tapi di ayat 9 Tuhan mengizinkan enggak? Mengizinkan toh? Dengan syarat jangan kamu mencobai orang-orang yang aku meteraikan.
Makanya sekarang kita harus mendapatkan meterai dari Tuhan. Wah, ini baru awal sekali. Oh my God. Tapi ini CERN seperti ini. They are opening the dimensional doorway right over the edge spot location as the location of the bottomless pit where Abaddon, Apollyon, the spirit rise to inhabit the Antichrist, Iblis is to be bound. Jadi mereka akan membuka portal menuju neraka dan mengeluarkan semua malaikat-malaikat yang sepertiga diusir dari dunia. Artificial intelligence itu adalah pembuatan robot. Kita tahu bahwa sekarang banyak robot. Kalau nggak punya pacar, sekarang kamu bisa beli robot di. Loh bener. Aku sampai lihat, sih ini robot sini ya. Kok kayak HP dibungkus? Oh my God. Nanti besok saya kasih tahu. Ada HP, ada cewek, ada perempuan, laki itu kayak robot dibungkusnya pakai HP. Kayak HP. S ini, S10, S11, oh my God. Jadi kalau tidak punya pacar, tidak usah khawatir. Dia sudah menyediakan robot. Tujuannya supaya apa? Tidak punya anak. Tidak punya anak. Karena apa? Depopulasi itu apa? Supaya penduduk dunia hanya 500 juta. Ini adalah yang mereka bikin satu periode aja. SISPA ini adalah apa? Kalau komputer itu punya database yang bisa menampung semua apa ya? Information system kayak USB apa? Download itu loh. Jadi semua download itu dimasukkan dalam SISPA. Udah nyoba ini mari ya. Virtual reality adalah use of computer technology to create stimulate environment. Virtual reality place the user lah ini. Whilst in the middle of a news piece, these Honduran presenters were shocked when one of their glasses suddenly moved on its own. Clearly confused, they play the oddity off and continue on. Chiste nos dicen por acá, aquí prohibida la pólvora, ¡ah! Todo el mundo revienta fuerte. Mira. ¿Viste? Así es. ¿Viste el vaso que corrió para allá? Ok. No sé si lo vieron. Basta. However, host Carlos Molina later admitted that he felt a sharp chill down his spine seconds before the glass moved. He also denied any speculation that production staff were behind a hoax. Further, in response to the skeptics, Molina claimed he tried to move the glass, but that it was stuck to the table. He is convinced that the incident was supernatural, and even confessed that it left him traumatized. During a recent broadcast, Pope Francis appeared at his window to bless the crowd. However, bizarrely, as he stepped back inside, he seemed to vanish in thin air. He just disappears. He goes bye-bye. Also juggling, taking care of their children. Dude, is it not? He's gone. Oh my. Even curiouser, the Vatican removed all copies of this video, leaving only the official version. As to why the Vatican would do this, some believe Francis was sick that day, or alternatively, that this is a common safety protocol, perhaps to prevent assassination attempts. Further, though it sounds unbelievable, basic holograms have been presented on multiple occasions, and it makes sense that if such technology exists, it would be far more advanced behind closed doors. During the news coverage of the 2011 Japanese tsunami, some viewers spotted a mysterious creature in the background. In the video, a black bird mysteriously appears and disappears. Even stranger, in slow motion, it seems to repeatedly vanish and reappear.
Still, skeptics were quick to conclude that the bird was the result of poor video compression, yet some paranormal enthusiasts are certain it was Mothman. First seen in West Virginia, 1966, the creature was routinely spotted for the next year. Finally, on December 14, 1967, it was seen above the Silver Bridge. Eerily, the next day, the bridge suddenly collapsed, and the Mothman vanished. Ever since, it's allegedly been observed before multiple disasters, leading some to conclude it's a premonition of death. So could the unusual creature actually be the Mothman? For years, skeptics questioned why no UFO had ever been captured on live TV. However, in today's world, they are captured on almost a daily basis. Yet there has arguably been no better footage than this video from Peru. In February 2020, the channel Capital TV collected an audience of 200 people to wait at the Yaya Beach, a UFO hotspot. The hosts were doubtful that they would catch something, but to their amazement, they filmed something spectacular. In the middle of the broadcast, some audience members noticed an unexplained light above the sea. Está encima de la playa, no está en el cerro, miren. A ver, todos tranquilos, por favor, están grabando con los celulares, lo que estamos viendo es una luz muy potente que se está acercando en estos momentos al campamento, se está acercando al campamento. Quiero por favor que tengan mucha calma, se está acercando, está flotando encima de las aguas. Soon the excited crowd were at hand with their laser pens, shining them at the object, and incredibly, it seemed to respond back. Ahí está, otra aparece en este momento, estamos transmitiendo en vivo en directo, siendo las 10:47 de la noche, miren eso. Miren eso. Ahora, vamos a tratar de ser racionales. Mira, no se mueve. Podría ser pescadores que están en la zona y que están lanzando. No, pero son. La luz es muy potente, Antonio. La luz es muy potente. Though some have argued that it could be a boat, those who saw it maintain it was a UFO. In previous videos, I have covered the controversial theory that legendary musician Michael Jackson actually faked his death. However, one piece of supposed evidence that I neglected to mention was the mysterious identity of Teddy Perkins and his odd appearance at the 2018 Emmys. The Jackson-inspired character first appeared on the acclaimed show Atlanta, where he was played by Donald Glover. Yet mysteriously, the Perkins at the Emmys wasn't played by Glover, nor by his brother Stephen, or co-star Lakeith Stanfield. Additionally, Atlanta director Hiromu Rai refused to reveal who it was. This led to theories that Perkins was really Jackson in disguise, and that he used the show to tell his story. In particular, believers point to this short clip, in which he cryptically says that someone did kill him, but that he's still alive. Could this have been a message? Though some Jackson fans say yes, others aren't so sure. What do you think? After the end of an interview, this UK politician walks away with a distinctly red briefcase. However, once he passes this parked car, the case now becomes green. Weirder still, you can see the colour is still red just before he comes back into frame. Viewers were obviously confounded, with some claiming it was evidence of government manipulation. Whatever the case, the mystery doesn't end there. Only a few minutes earlier, the briefcase literally transformed in front of the camera, this time from green to red.
Is it possible that this is video evidence of a glitch in the Matrix? In the aftermath of the 2017 Mexico City earthquake, it was the Enrique Rabasman School that made international headlines. In a story that gripped the nation, rescuers made massive efforts to free Frida Sofia, a little girl they'd found trapped in the debris. Bizarrely, however, it was later discovered that Frida didn't exist. So who did rescuers see and talk to? Eerily, whatever the answer, people later unearthed this creepy news coverage, in which a face can be seen in the wreckage. Just who was this child? A spirit who died years prior to the earthquake, or something far worse? Gempa Meksiko aja yang buat siapa? Mereka buat. Jadi di dalam dunia ini all is fake ya. Nah, jadi itulah besok saya akan jelasin soal Hollywood. Saya akan menceritakan tentang Hollywood dan soal Disney. Ini waktunya nggak keburu. Bagaimana Disney, Hollywood itu sudah dipakai agenda mereka untuk memarketingkan, ada tujuannya di dalam setiap movie, setiap film, setiap apapun yang mereka kerjakan. Mereka punya tujuan satu, untuk menyesatkan umat-umat Tuhan, untuk menyesatkan anak-anak kecil. Mereka tahu bahwa anak-anak kecil itu masih bersih pikirannya, gampang sekali disusupi sesuatu, dan itu akan terjadi lewat film-film yang sudah mereka kerjakan sampai saat ini. Ini masih banyak, ini baru hanya segini dari segini, saya tidak tahu nih kerjakannya sampai kapan, tetapi ini adalah seperberapa dari rencana New World Order. Yang terpenting di sini adalah bahwa kalau tadi saya berkata bahwa dunia ini bisa mengadakan mujizat, yes. Tadi yang kamu lihat burung itu ternyata apa? Bionic Information Recording Drone. Wow. Bukan mujizat, bukan setan, bukan. Mereka melakukan mujizat melalui apa? Teknologi. Dulu saya pikir dikasih kuasa, ternyata wah, saya gali. Oh. Apa ini? Birds aren't real. Ini adalah agendanya mereka. Dia menjual segala sesuatu tentang World Order. Dia mengatakan bahwa burung ini tidak asli loh. Dan saya lihat lagi di t-shirtnya mereka, Bionic Information Recording Drone. Jadi setelah mereka mengadakan gempa, dia mencontoh siapa? Nabi Nuh. Ya ampun, ya enggak? Nabi Nuh ngadain gempa, kemudian dikasih apa? Burung merpati ya, untuk lihat. Ini juga, tapi kalau ini bukan untuk lihat yang bisa untuk berlabuh di mana, enggak. Ini untuk melihat gimana setelah gempa terjadinya. Jadi burung yang tadi Anda lihat bukannya makhluk gaib-gaib, tetapi adalah Bionic Information Recording Drone. Ya itulah, jadi kalau melihat tanda-tanda di angkasa apapun, itu adalah mereka juga bisa mengadakan mujizat, mereka mengadakan, tetapi yang terpenting ada di Alkitab enggak? Kalau tidak baca Alkitab pasti tersesat, tapi kalau kamu sudah baca Alkitab, oh ini bukan. Jadi hanya anak-anak Tuhan yang tidak disesatkan. Seperti bangkai yang dimakan oleh burung nasar. Wah ini luar biasa.